Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik? Semoga selalu sehat ya. Sekarang bersama Kak Rizal kita akan belajar lagi tematik untuk kelas 4, tema 3, subtema 3, pembelajaran ketiga. Laporan wawancara. Masih ingatkah kamu cara membuat laporan wawancara? Dalam membuat laporan wawancara harus mencakup hal-hal berikut. Yang pertama, topik wawancara. Yang kedua, narasumber. Yang ketiga, pewawancara. Yang keempat, waktu dan tempat wawancara. Yang kelima, hasil wawancara. Dan yang keenam, kesimpulan. Berikutnya, kita akan belajar tentang pentingnya penghijauan sebagai upaya pelestarian sumber daya alam. Pelestarian sumber daya alam dapat dilakukan dengan melakukan penghijauan di sekitar kita. Penghijauan bertujuan untuk menjaga lingkungan dari kerusakan. Contohnya membenahi tanah bekas galian pertambangan atau memupuk tanah untuk mengembalikan kesuburan tanah. Penghijauan dapat dilakukan dengan memanfaatkan lahan kosong di sekitar kita untuk ditanami dengan tanaman obat. Tanaman obat keluarga adalah tanaman hasil budidaya rumah yang berkhasiat sebagai obat. Tanaman obat keluarga biasanya ditanam di halaman rumah, kebun, atau ladang yang tidak terlalu luas. Manfaat tanaman obat keluarga adalah memenuhi keperluan keluarga akan obat-obatan sederhana dengan mudah dan praktis. Contoh manfaat tanaman obat. 1. Temulawak. Meningkatkan daya tahan tubuh, mengobati sakit kuning, diare, mak, perut kembung, pegal-pegal, menurunkan kadar lemak darah, dan mencegah penggumpalan darah. 2. Daun sirih. Daun sirih berguna untuk mengobati batuk, antiseptik atau membunuh kuman, mimisan, obat kumur. Contoh ketiga, daun seledri. Daun seledri biasa digunakan untuk menurunkan tekanan darah. Yang keempat, jeruk nipis. Jeruk nipis berfungsi atau berguna untuk mengatasi suara serak, batuk, dan bau badan. Menambah nafsu makan, mencegah rambut rontok, ketombe, mengobati flu dan demam. Yang kelima, kunyit atau disebut juga kunir. Kunyit berfungsi sebagai ramuan jamu, menghilangkan gatal, mencegah kanker, menurunkan kadar lemak darah atau kolesterol. Nah, sekarang kita mulai lanjutkan ke pembelajaran keempat ya. Dampak tidak menjaga lingkungan. Jika kita tidak menjaga lingkungan, akan muncul dampak yang dapat merugikan diri sendiri dan masyarakat. Dampak tersebut antara lain kebanjiran atau lingkungan menjadi gersang. Membuang sampah sembarangan mengakibatkan selokan atau sungai tersumbat. Dampaknya ketika hujan akan datang banjir. Ketika hujan datang akan terjadi banjir. Untuk itu adik-adik, marilah kita membuang sampah pada tempatnya agar tidak terjadi banjir. Dampak banjir bagi lingkungan adalah lingkungan menjadi kotor, banyak lumpur, dan sampah berserakan saat banjir surut. Wah. Selain itu, banjir juga dapat menimbulkan berbagai penyakit seperti diare dan kekurangan ketersediaan air bersih. Karena dari air banjir itu membawa sampah ya. Dari sampah itu membawa berbagai bibit penyakit.
Untuk menanggulangi banjir, janganlah membuang sampah sembarangan, terutama di selokan dan di sungai. Buanglah sampah di tempatnya. Hutan yang gundul karena penebangan hutan secara liar akan menyebabkan banjir dan tanah longsor. Tanah longsor biasanya terjadi di daerah tebing yang sudah tidak ada pepohonannya. Untuk mencegah banjir, hilangnya tempat hidup hewan, dan tanah longsor, kita tidak boleh menebang pohon secara berlebihan. Kita masuk materi berikutnya, yaitu kesimpulan hasil wawancara. Kesimpulan hasil wawancara merupakan keseluruhan isi wawancara yang telah kamu lakukan. Kesimpulan ditulis dalam bentuk paragraf secara singkat dan jelas. Sekarang, langkah-langkah menulis kesimpulan hasil wawancara. Yang pertama, tulis jawaban secara jelas dan rinci sesuai pertanyaan. Yang kedua, baca dan pahami kembali jawaban narasumber. Yang ketiga, lakukan pengelompokan jawaban yang mengandung inti topik wawancara. Keempat, tentukan ide pokok yang mengandung topik wawancara. Kelima, tentukan kalimat utama yang menjadi inti pembahasan wawancara. Keenam, tentukan kalimat penjelas yang mendukung inti topik berdasarkan jawaban narasumber. Ketujuh, gunakan kalimat efektif agar kesimpulan tidak terlalu panjang dan bertele-tele. 8. Gunakan bahasa baku sesuai kaidah agar mudah dipahami. Hasil wawancara sebaiknya dipastikan kebenarannya dengan cara meminta tanggapan atau saran dari orang lain. Hal yang dilakukan sebelum memberikan tanggapan: 1. Membaca hasil wawancara secara utuh. Jadi jangan baca setengah-setengah ya, dibaca semuanya. 2. Perhatikanlah hal-hal penting yang ada dalam wawancara. A. Ketentuan pertanyaan yang baik. B. Kelengkapan jawaban. C. Kesesuaian jawaban dengan topik. Gunakan bahasa yang santun saat memberi tanggapan agar tidak menyinggung orang yang meminta tanggapan. Contoh, menurut saya, pertanyaan tentang jumlah anggota komunitas peternak kambing Etawa tidak perlu ditanyakan karena tidak sesuai topik wawancara, yaitu budidaya kambing Etawa. Materi berikutnya menyelesaikan masalah penaksiran bilangan persen. Untuk menyelesaikan masalah penaksiran yang berhubungan dengan persen, bulatkan setiap bilangan agar mudah dihitung. Contoh, sebanyak 38 siswa didata mengenai kesadaran memelihara kebersihan. Sebanyak 49% siswa sudah menyadari pentingnya kebersihan. Sebanyak 26% siswa masih memerlukan bimbingan tentang pentingnya kebersihan. Siswa lain tidak peduli tentang kebersihan. Taksirlah 1. Banyak siswa yang sudah menyadari pentingnya kebersihan. 2. Banyak siswa yang masih perlu bimbingan tentang pentingnya kebersihan. Ayo kita selesaikan soal tadi ya. Penyelesaiannya, bulatkan setiap bilangan. 38 mendekati 40. 26% mendekati 25%. 49% mendekati 50%. Banyak siswa yang sadar pentingnya kebersihan kira-kira 50% dikalikan dengan jumlah siswa yaitu 40. Sama dengan 50/100 dikalikan 40 sama dengan 20 siswa. 2. Banyak siswa yang masih perlu bimbingan untuk menjaga kebersihan kira-kira 25% dikalikan jumlah siswa yaitu 40. Sama dengan 25/100 dikalikan 40 sama dengan 10 siswa. Demikian pembelajaran ke-3 dan ke-4. Semoga yang kita pelajari bisa bermanfaat bagi kehidupan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.